Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光播讲座episode 57 Hubungan Pancaskanda dengan kebijaksanaan akan kesetaraan. Dalam proses membina diri, kita pasti akan mengalami sebuah peningkatan, yaitu dari kebodohan sampai bisa mendengarkan Dharma. Tingkatan selanjutnya membina diri di dalam Dharma. Tingkatan selanjutnya bertemu dengan Dharma dan membina ajaran Dharma. Itu artinya seseorang yang sama sekali tidak memahami Dharma, perlahan-lahan akan mendengarkan Dharma. Setelah Anda mendengarkan Dharma, saya sudah tahu bahwa ada Dharma semacam ini. Perlahan-lahan, Dharma yang saya pelajari itu lumayan baik. Saya akan mulai membina diri. Membina diri artinya kita harus mulai menaati sila dan melakukannya. Tingkatan selanjutnya adalah bertemu dengan Dharma dan membina ajaran Dharma. Apa arti dari bertemu dengan Dharma dan membina ajaran Dharma? Artinya adalah setelah Anda membaca Parita dan belajar Dharma, Anda bisa merasakan kemanjurannya. Saat Anda merasa permohonanmu dikabulkan, maka Anda telah bertemu dengan Dharma. Oleh karena itu, di alam manusia kita sering berkata, apakah Anda sudah melihatnya? Itu bukan berarti hanya matamu yang melihatnya. Jika dalam bahasa Dharma, Cintau artinya Anda telah melihat Dharma tersebut. Lalu Anda membina Dharma. Saya sudah melihatnya dan saya tahu bahwa itu sangat manjur. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk terus membina diri. Dari kebodohan, mendengarkan Dharma, membina diri, melihat Dharma, dan pada akhirnya terus membina diri. Kegigihan dalam membina diri sangatlah penting. Akhir dari membina diri adalah orang tersebut memiliki semangat yang baik. Dia menjadi semakin sederhana, baik, dan welas asih. Itu dinamakan kembali pada wujud awal. Apakah kalian suka berbicara pada anak kecil? Apakah kalian perlu berpikir keras saat berbicara dengan anak kecil? Tidak perlu kan? Mama pergi kemana? Mama keluar rumah. Dia tidak akan berbohong. Akhir dari membina diri adalah kembali ke wujud awal. Itu artinya manusia sangatlah bersih. Tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari orang lain. Saat manusia sudah membina diri hingga pada tingkat kesederhanaan, dia akan melewati hidup dengan bahagia. Coba kalian perhatikan orang yang ada di tempat kerjamu. Banyak orang yang berkata, saya lelah di sini, tapi saya santai begitu tiba di rumah. Karena tempat kerja adalah sebuah kepalsuan. Saya harus berhati-hati saat bicara dengan bos. Orang ini iri pada saya, jadi saya harus berhati-hati bicara dengannya. Saat bicara dengan orang tersebut, mengapa dia selalu mengganggu saya? Saya harus berhati-hati padanya. Saya harus baik padanya. Otakmu terus mengalami pergantian, dan itu sangat melelahkan. Sedangkan anak TK sangat sederhana dan bahagia. Saat manusia kembali pada wujud awal, dia akan menjadi tenang, karena dia sudah tidak memiliki pikiran kacau. Anak yang tidak memiliki pikiran kacau sangatlah tenang. Kita harus belajar melihat Pancaskanda sebagai kosong. Apa arti dari melihat Pancaskanda sebagai kosong? Itu artinya Anda tidak boleh berpikir terlalu banyak. Pancaskanda adalah rupa, perasaan, pikiran, tindakan, dan kesadaran adalah hasil pemikiranmu. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda takut. Semakin Anda memikirkannya, semakin Anda sedih. Padahal belum tentu terjadi hal separah yang Anda bayangkan. Mengapa Anda harus begitu takut? Itu karena hasil pemikiranmu sendiri. Master pernah membimbing seorang anak muda untuk masalah psikologisnya. Dia pernah berhubungan dengan seorang agen yang mengurus para imigran. Agen tersebut menipunya. Dia memberitahu Master bahwa pada saat itu dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Dia berkata ke agen, "Jika kalian begini,
saya akan melaporkan kalian." Setelah agen mendengar perkataannya, dia berkata padanya, "Silakan melapor, tapi hati-hati saat kamu di luar rumah." Dia memberitahu master bahwa semenjak agen tersebut berkata demikian padanya, dia bukan lagi berhati-hati dalam berpergian, tapi ketakutan. Itu adalah hasil pemikirannya. Saat ada orang yang berkata berhati-hatilah, dia takut orang lain akan memukulinya. Memikirkan dan mengenali Pancaskanda adalah hal yang sudah ada dalam kesadaran kita. Saat Anda merasa orang ini jahat padamu, maka ekspresi wajahmu akan membuat orang lain jahat padamu. Saat Anda merasa orang ini baik padamu, maka ekspresi wajahmu akan merasa bahwa dia sangat ramah. Sebenarnya itu adalah skanda dari seseorang. Oleh karena itu, Bodhisattva mengharapkan supaya kita melihat Pancaskanda sebagai kosong. Jangan pikir bahwa istri akan jahat padamu. Jangan pikir bahwa suami akan jahat padamu. Dengan demikian, Anda tidak akan khawatir keluarga kalian hancur. Apa gunanya memikirkannya? Semuanya adalah kosong. Jika dia ingin meninggalkanmu, dia pasti akan meninggalkanmu. Jika dia tidak ingin meninggalkanmu, bagaimanapun Anda memikirkannya, dia tidak akan meninggalkanmu. Untuk apa memikirkannya? Jadi, Pancaskanda dan sifat kebudayaan bersamaan, rupa, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran. Jika Anda menyatukan Pancaskanda dengan Dharma, memikirkan menjalankan Dharma. Se adalah kesadaran yang ada dalam Dharma. So adalah saya menerima sila Dharma. Se adalah semua yang saya lihat adalah Dharma. Dengan demikian bentuk kebijaksanaanmu akan mulai muncul. Anda harus memikirkannya demikian saat Anda memulainya. Saat pembinaanmu sudah baik, sudah bisa membaca dan memahami sincing, yaitu melihat Pancaskanda sebagai kosong, Anda tidak akan memikirkannya lagi. Saat Anda baru mulai membina diri, saya harus menjadi orang baik, saya tidak boleh mencuri. Jika Anda sudah menjadi orang baik, apakah Anda akan mencuri lagi? Begitulah konsepnya. Rupa, perasaan, pikiran, tindakan, kesadaran memiliki kebijaksanaan di dalamnya. Kebijaksanaan karena bisa melihat kebenaran. Se dari Pancaskanda bukan artinya nafsu dalam hubungan pria dan wanita, tapi rupa atau wujud yang Anda lihat. Jika Anda sudah melampaui Pancaskanda, Anda bukan lagi melihat bentuknya, tapi melihat kemampuan dan kekuatannya, dan Anda juga bisa melihat segala kebenaran yang ada di dunia ini dengan jelas. Dengan demikian, Anda akan memunculkan kebijaksanaan karena bisa melihat Pancaskanda dengan jelas. Anda akan bisa melihat kebenaran bentuk dari dunia Dharma dan kebijaksanaan. Apa artinya? Di dalam dunia Dharma ini atau kita sebut sebagai 10 alam Dharma. Apa arti dari Thising? Itu artinya wujud asli dan sifat sejati. Kebijaksanaan karena saya sudah bisa melihat kebenarannya, tidak apa-apa. Saat Anda tidak mendapatkan bonus dari tempat kerja, Anda akan berkata tidak apa-apa. Saat Anda mendapatkan bonus dari tempat kerja, Anda berkata tidak apa-apa. Anda sudah melihat kebenarannya. Dengan demikian bentuk asli dari Dharma akan keluar. Apa artinya, Fa? Itu artinya ajaran Dharma. Banyak orang yang berkata setelah belajar Dharma, saya sudah belajar melepaskan. Saya sudah tidak berebutan dengan orang lain lagi. Saya sudah tidak bertengkar dengan orang lain lagi. Saya sudah berpikir dengan jelas. Dengan demikian kebijaksanaanmu akan muncul. So artinya merasakan. Perasaan seseorang sangatlah penting. Jika Anda baik pada orang lain, maka Anda akan mendapatkan ketenangan. Jika Anda jahat pada orang lain, maka Anda akan merasa tidak tenang. Itulah yang disebut dengan bentuk dari kebijaksanaan akan kesetaraan. Jika Anda merasa bahwa wanita ini sangat kasihan, dengan demikian orang tersebut akan menyamaratakan wanita tersebut dengan dirinya. Jika Anda merasa wanita itu sangat menyebalkan, maka pikiranmu akan merasa tidak setara. Atas dasar apa wanita ini? Kebijaksanaan dari sifat sejati dimulai dari ketidaksetaraan. Contohnya, ada banyak pria yang tidak menanamkan kebijaksanaan akan kesetaraan. Setelah pulang kerja, dia merasa sangat lelah, lalu dia berbaring di sofa. Saat dia melihat istrinya yang sedang santai, lihatlah betapa lelahnya diriku, tapi betapa santainya kamu di rumah. Apakah Anda adil?
Coba perhatikan istrimu, dia sibuk sepanjang hari. Anda hanya akan berhenti sibuk saat sudah sampai di rumah, tapi istrimu masih terus sibuk. Setelah makan dia masih harus mencuci piring. Apakah Anda memiliki hati nurani? Bagaimana pandanganmu terhadap wanita? Apakah Anda adil? Anda tidak menanamkan kebijaksanaan akan kesetaraan karena Anda tidak merasakan hal yang sama. So, dalam Pancaskanda artinya Anda harus ikut merasakan. Itu artinya Anda harus memikirkan orang lain juga. Anda harus merasakan penderitaan dan memberi pengertian pada orang lain. Apa itu siang? Itu artinya perasaan. Jika Anda merasa ada yang tidak beres pada keluargamu, maka pikiranmu akan menjadi buruk. Jika Anda merasa semua hal baik-baik saja, maka pikiranmu akan baik-baik saja. Master berharap semoga kalian semakin welas asih dan semakin baik untuk kedepannya. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fo Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.